Kembali di iNews Sore, pemirsa, aksi penganiayaan oleh seorang pengendara mobil Jeep terhadap seorang anak pengurus GP Ansor viral di media sosial. Pelaku diketahui merupakan anak pejabat di sebuah kementerian dan telah diamankan oleh polisi. Seorang pria yang disebut-sebut anak pejabat di Kementerian Keuangan melakukan penganiayaan terhadap seorang pria di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pelaku diketahui merupakan anak pejabat eselon 2 di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Usai dianiaya, korban tak sadarkan diri dan masih dalam perawatan rumah sakit. Pelaku kini telah diamankan di Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ada 5 saksi yang sudah kami lakukan pemeriksaan, saudara MDS sebagai tersangka. Dan kami telah melakukan penahanan terhadap saudara MDS yang berusia 20 tahun. Terhadap tersangka MDS, kami terapkan atau kami sangkakan padanya pasal 76C Junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Peristiwa penganiayaan oleh anak dari seorang pejabat di Dirjen Pajak ini menuai tanggapan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam akun Instagramnya, Sri Mulyani mengecam tindak kekerasan yang terjadi dan mengeluarkan instruksi kepada jajarannya di Kemenq. Rasa keprihatinan dan dukungan proses hukum pun datang dari staf ahli menteri terkait kasus penganiayaan. Tidak hanya dari staf ahli menteri, Dirjen Pajak dalam holding statementnya mengaku akan menindaklanjuti informasi yang disampaikan masyarakat, termasuk informasi kepemilikan harta pegawai yang bersangkutan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Selengkapnya terkait kasus ini, kami sudah terhubung bersama Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Selamat sore, Bu Nurma. Halo, selamat sore, Mbak. Baik, Bu Nurma, pelaku penganiayaan sudah ditahan dan ditetapkan tersangka. Apa sebenarnya motif dari penganiayaan yang dilakukan pelaku? Ya, jadi motif antara teman, jadi salah paham, kemudian terjadilah kekerasan dalam anak atau penganiayaan dilakukan oleh sekarang sudah menjadi tersangka. Setelah kita amankan, kemudian setelah kita memintai keterangan, akhirnya kita menetapkan sebagai tersangka, Mbak. Tersangka ini kenal dengan korbannya, Bu? Kenal, jadi mereka adalah teman. Jadi teman, berteman, kemudian mereka ada salah paham, lanjut kemudian mereka bertikai, terjadilah penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. Baik, barang bukti apa saja yang ikut diamankan bersama dengan pelaku yang saat ini sudah ditetapkan tersangka? Ya, jadi barang bukti ada sepatu, ya, kemudian juga baju yang dipakai korban, kemudian HP sebagai untuk alat komunikasi mereka. Itu, Mbak. Baik. Sejauh ini apakah polisi sudah bisa meminta keterangan dari korbannya, Bu Nurma? Untuk sementara ini, untuk korban masih di rumah sakit di Jakarta Selatan, namun demikian kita menunggu pemulihan dari korban, Mbak. Baru kita bisa meminta keterangan dari korban. Informasi terakhir yang Anda terima, kondisi korban saat ini seperti apa, Bu Nurma? Jadi untuk sementara ini dari korban masih dirawat, Mbak, di pemulihan. Untuk pengusutan kasus ini sendiri, apakah ada laporan dari pihak keluarga korban atau seperti apa awalnya, Bu Nurma? Ya, jadi awal kasus yang ada dari laporan security yang melapor ke Polsek terdekat, yaitu Pesanggerahan. Kemudian dari Polsek juga langsung ke TKP untuk cek TKP, lanjut kemudian juga semua yang ada sebagai saksi-saksi korban
kemudian juga yang diduga tersangka kita amankan. Kemudian setelah kita meminta keterangan, kemudian jelas memperjelas kasus yang ada, oleh karena itu kita menetapkan seseorang menjadi tersangka, Mbak. Baik, Bu, kasus ini kan viral di media sosial, kemudian sosok pelaku tersangka ini menjadi sorotan ya. Apakah aksi ini penganiayaan serupa pernah dilakukan atau diduga dilakukan sebelumnya oleh tersangka, Bu? Sejauh ini masih kita dalami, namun demikian yang dilaporkan adalah masih kasus yang sekarang. Baik, apa kemudian pasal yang disangkakan kepada tersangka dan ancaman hukumannya, Bu Nurmah? Ya, kita sangkakan di pasal 76C, kemudian junto 80 ayat 2, 5 tahun. Sanksinya adalah 5 tahun penjara, Mbak. Baik, ancaman hukumannya 5 tahun penjara ya, Bu ya. Baik, terima kasih AKP Nurmah Dewi, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Kita ke informasi lain, pemirsa, limbah medis bertuliskan HIV ditemukan dibuang sembarangan di Bangkalan, Madura. Dari hasil penelusuran, limbah medis ini ternyata berasal dari kantor Palang Merah Indonesia PMI Bangkalan sendiri. Limbah medis berupa 2 kantong plastik yang berisi puluhan kantong darah ini ditemukan di tempat pembuangan sampah sementara di dekat lampu merah arah selatan pertigaan Junok, Kota Bangkalan, Madura. Pada kantong darah ini bertuliskan keterangan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Bangkalan. Bahkan sebagian kantong darah tersebut bertuliskan keterangan HIV dengan ditulis tangan. Limbah medis tersebut ditemukan dan diketahui petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup setempat saat akan mengangkut sampah rumah tangga dari tempat ini. Petugas selalu melaporkan temuan ini ke RSUD Bangkalan dan mengevakuasinya karena temuan limbah medis ini termasuk berbahaya dan memerlukan penanganan yang benar. Pihak PMI Bangkalan mengatakan insiden ini murni karena keteledoran petugas PMI sehingga tanpa sengaja bercampur dengan sampah rumah tangga dan terbawa oleh petugas kebersihan sampah. Menurut mereka, insiden ini menjadi pelajaran pihaknya agar tidak terulang kembali. Sementara terkait penanganan limbah medis, pihak PMI Bangkalan sendiri sudah bekerja sama dengan pihak ketiga, yakni PT Nusa Sidoarjo. Yang jelas memang itu keteledoran kami, di luar kendali, di luar kontrol kami. Ketika itu terikut buangan sampah yang biasa rumah tangga di kantor. Tapi yang jelas untuk penanganan limbah yang ditempatkan adalah termasuk limbah medis, limbah B3, kami sudah sekian tahun bekerjasama dengan PT Nusa ya dok ya. PT Nusa untuk mengatur dan melakukan pemusnahan dan sebagainya, mekanismenya mereka yang tahu. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, silaturahmi antara Partai Nasdem dan Demokrat kembali berlangsung membahas isu pemerintahan hingga politik. Salah satunya adalah sistem pemilu yang ramai diperbincangkan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan dua tokoh partai itu membahas soal pemilu 2024 dan koalisi perubahan. Ini adalah pertemuan pertama keduanya setelah Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden Januari lalu. Partai Demokrat dan Nasdem kini berada dalam koalisi perubahan bersama Partai Keadilan Sejahtera. Dan kami akan menjadi yang terdepan, Nasdem maupun Demokrat, untuk menolak isu yang saat ini juga terus meresahkan, yaitu wacana sistem pemilu proporsional tertutup versus proporsional terbuka. Sejatinya kita yang terus mengalami perubahan-perubahan sepanjang zaman telah meyakini bahwa sistem pemilu proporsional terbuka adalah yang terbaik, yang relevan dan dibutuhkan dalam demokrasi semajemuk dan dinamis Indonesia. Pemirsa, perkembangan teknologi menciptakan kemudahan dalam investasi, tak terkecuali investasi emas. Pembelian, penjualan, hingga penyimpanan emas kini bisa dilakukan hanya dengan genggaman tangan, yaitu melalui ponsel secara online.
Salah satu instrumen investasi yang digemari masyarakat adalah emas. Nilainya yang relatif stabil, imbal hasil yang menjanjikan serta mudah dicairkan, menjadikan emas diincar warga untuk pengelolaan dana masa depan mereka. Investasi emas kini dipermudah dengan hadirnya berbagai provider yang memungkinkan seseorang berinvestasi emas digital. Investasi emas digital menjadi solusi bagi yang ingin berinvestasi secara mudah dan cepat. Masyarakat untuk aplikasi Lakumas sendiri, Lakumas itu sebenarnya aplikasi yang bantuin kalian untuk menyimpan emas kalian. Kalau kita ngomongin emas digital, saldo di aplikasi itu memang digital. Tapi setiap saldo yang kalian beli, let's say 1 gram, itu actually Lakumas membelikan 1 gram yang kita simpankan buat kalian. Jadi sebenarnya aplikasi ini adalah membantu kalian nyimpanin emas kalian. Lebih simpelnya kayak gitu. Tak perlu keluar rumah ataupun bertatap muka secara fisik, pengguna bisa membeli, menjual, atau menyimpan emas lewat ponsel. Salah satu caranya adalah dengan aplikasi Lakumas. Aplikasi ini menawarkan berbagai kemudahan bagi siapapun yang ingin investasi emas secara digital. Melalui aplikasi ini, para pengguna bisa mencetak ataupun mengubahnya menjadi jewelry di bagian Sentral Mega Kencana atau CMK, yakni Mondial, The Palace Jeweler, maupun Frank & Co. Adapun untuk investor, tak perlu merogoh kocek terlalu dalam, karena bisa berinvestasi mulai dari Rp50.000 saja. Mulai dari 50.000. Kalian bisa langsung beli di aplikasi Lakumas atau buka e-commerce kesayangan kalian. Hampir semuanya udah official store. Kalian bisa mulai beli. Sebenarnya kalau di e-commerce ada yang lebih murah sih dibandingkan 50.000. Ada yang dari 10.000 juga. Jadi kalian cek aja di beberapa e-commerce. Ada yang digital, ada yang voucher. Kalian bisa akses dari aplikasi ataupun e-commerce. Lakumas juga telah berlisensi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangkan dan Komoditi atau Bapepti, Kementerian Perdagangan. Selain itu, Lakumas juga terdaftar di OJK sehingga aman dan terjamin untuk berinvestasi. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Tri Julianti, iNews melaporkan. Bantuan kemanusiaan pemerintah Indonesia untuk Turki tiba di Bandara Adana, Turki. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda.